Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Ekonomi Mikro bersama saya Rini Deswaryani. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait struktur pasar yang kedua. Jadi ketika kemarin kita sudah membahas terkait struktur pasar pada pasar persaingan sempurna, hari ini kita akan membahas struktur pasar monopoli. Yang akan kita bahas hari ini itu adalah apa itu struktur pasar monopoli ya. Lalu kemudian bagaimana ciri-ciri pasar monopoli dan bagaimana pemaksimuman keuntungan di pasar monopoli serta apa kebijakan yang bisa diambil monopolis untuk dapat memaksimumkan keuntungan. Definisi pasar monopoli ya. Jadi struktur pasar yang sangat bertentangan dengan ciri-cirinya pasar persaingan sempurna itu adalah pasar monopoli. Nah, monopoli itu sendiri itu merupakan struktur pasar ya atau industri di mana terdapat satu penjual dan tidak ada substitusi produk yang mirip atau close substitute dan terdapat hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Jadi perusahaan itu tidak memiliki pesaing karena adanya hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk ke industri yang bersangkutan. Jadi dalam pasar monopoli ini penjualnya itu disebut sebagai monopolis. Ciri-ciri pasar monopoli itu yang pertama, pada pasar hanya terdapat satu penjual ya, monopoli, satu penjual. Oleh karena itu, perusahaan akan memiliki kemampuan untuk dapat mempengaruhi harga dan output di pasar. Nah, dalam pasar monopoli ini, permintaan terhadap output perusahaan itu adalah permintaan terhadap industri, karena hanya ada satu penjual itu tadi di dalam industri tersebut. Lalu kemudian yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang mirip. Nah, barang yang dihasilkan oleh monopolis ataupun perusahaan monopoli itu tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. Jadi barang itu merupakan satu-satunya barang dengan jenis tersebut. Tidak ada barang lain yang benar-benar mirip atau sama yang dapat menggantikan barang tersebut. Nah, lalu kemudian ciri yang ketiga itu adalah adanya hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar. Nah, pada dasarnya hambatan bagi perusahaan untuk masuk ke dalam pasar itu bisa dibedakan menjadi dua ya, yaitu hambatan teknis dan hambatan legalitas. Hambatan teknis itu hambatan seperti apa? Hambatan teknis itu menyangkut bahwa ketidakmampuan secara teknis ya, yang menyebabkan perusahaan lain itu sulit untuk bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Sedangkan hambatan legalitas itu menyangkut adanya undang-undang dan hak khusus ya, serta adanya hak paten. Lalu kemudian ciri yang keempat itu sebagai penentu harga ataupun price setter. Kemarin kita bicara pada struktur pasar persaingan sempurna itu produsen sebagai price taker ya, sebagai penerima harga, sedangkan dalam pasar monopoli produsen itu sebagai penentu harga ataupun price setter. Karena dalam pasar monopoli itu hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Jadi tentu dalam hal ini itu harga ditentukan oleh seorang penjual itu yang biasa disebut sebagai monopolis. Dan pembeli akan bersedia membayar pada tingkat harga yang ditentukan oleh si monopolis tersebut. Jadi seorang monopolis dapat menaikkan ataupun menurunkan harga ya dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Di mana semakin sedikit barang yang diproduksi, maka tentu harga barang tersebut itu akan semakin mahal. Begitu juga sebaliknya. Faktor yang menyebabkan timbulnya monopoli ya, itu yang pertama, produsen tersebut memiliki faktor produksi strategis yang tidak dimiliki oleh produsen lain. Nah, jadi faktor yang menyebabkan timbulnya monopoli ini itu sekaligus itu merupakan hambatan untuk masuk ke dalam pasar monopoli ini tadi ya. Yaitu yang pertama, produsen memiliki faktor produksi strategis yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Hal ini tentu karena adanya keterbatasan sumber daya ya, di mana perusahaan monopoli itu mempunyai sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Jadi monopolis itu menguasai seluruh atau sebagian besar faktor produksi yang tersedia. Misalnya Pertamina ya, atau contohnya
De Beers, yaitu perusahaan monopoli di pasar intan ya, karena perusahaan tersebut menguasai tambang intan di dunia. Lalu kemudian yang kedua itu adanya regulasi pemerintah, misalnya hak paten ya. Jadi pemberian hak paten itu dilakukan agar tidak ada perusahaan lain yang dengan mudah menjiplak produk yang diciptakan oleh suatu perusahaan. Jadi jika perusahaan itu memiliki hak paten akan produknya, itu akan mendorong perusahaan tersebut untuk dapat terus berkembang dan dapat menciptakan hal baru. Tanpa adanya hak paten itu, perusahaan lain tidak berhak untuk menciptakan produk sejenis, sehingga menjadikan perusahaan ataupun si monopolis itu sebagai satu-satunya produsen yang ada di pasar. Lalu kemudian faktor ketiga yang menimbulkan monopoli ataupun yang menyebabkan timbulnya monopoli itu adalah terdapatnya skala ekonomis ya, skala ekonomi dalam kegiatan produksi. Jadi suatu perusahaan akan menikmati skala ekonomi yang maksimum apabila tingkat produksinya itu sangat besar. Nah, jadi semakin besar suatu usaha, umumnya biaya produksi yang akan dikeluarkan itu dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga harga yang nantinya akan ditetapkan itu bisa menjadi rendah. Nah, jumlah produksi yang dihasilkan saat biaya minimum itu hampir sama dengan permintaan yang ada di pasar. Dengan skala ekonomi pada perusahaan monopolis, maka si monopolis itu akan menyulitkan pendatang baru untuk masuk ke dalam pasar. Lalu kemudian yang keempat, produsen menerapkan kebijakan penetapan harga. Jadi perusahaan dapat menurunkan harga barangnya dengan meningkatkan jumlah produksi. Nah, dengan menetapkan harga yang serendah mungkin, monopolis akan menyulitkan pendatang baru yang ingin masuk ke dalam pasar ya, tentunya ya. Perusahaan baru itu tidak akan mampu untuk bersaing dengan perusahaan monopoli yang menguasai pasar dan harga yang ditentukan yang rendah tersebut. Sehingga dengan sendirinya perusahaan-perusahaan pendatang itu akan mati. Sehingga hanya bertahan si monopolis sebagai satu-satunya penguasa pasar. Lalu kemudian kurva permintaan pada perusahaan monopoli. Nah, pada pasar persaingan sempurna kemarin itu terdiri dari sangat banyak penjual ya. Jadi kurva permintaan perusahaan itu tidak sama dengan kurva permintaan perusahaan tidak sama dengan kurva permintaan pasar. Ya pada kemarin itu ya, pada pasar persaingan sempurna. Di mana kurva permintaan perusahaan pada pasar persaingan sempurna itu berbentuk garis horizontal, di mana penjual itu sebagai penerima harga, jadi ia menerima harga pada tingkat tertentu. Nah, sedangkan kurva permintaan industrinya pada PPS kemarin atau pada pasar persaingan sempurna itu memiliki slope yang negatif, downward sloping ya. Nah, kalau kita bicara pada pasar monopoli ini karena hanya ada satu perusahaan atau ada satu penjual di pasar, maka permintaan pada perusahaan tersebut adalah sama dengan permintaan di pasar ya, yang mempunyai slope negatif pada kurva permintaannya. Jadi terdapat hubungan yang berkebalikan antara harga dan produksi. Jadi untuk meningkatkan penjualan, maka monopolis harus menurunkan harga produk. Oke, jadi kita akan melihat bagaimana hubungan ataupun bagaimana TR, lalu kemudian average revenue dan marginal revenue pada perusahaan monopoli ya. Kita lihat pada tabel ya. Pada saat Q sama dengan 2 itu harga 10. Pada saat Q sama dengan 3 harga 9 ya. Pada saat Q sama dengan 4 harga yang ditetapkan itu 8 dan seterusnya. Harga kuantiti 5, harga yang ditetapkan itu 7. Kita lihat di sini bahwasanya semakin besar jumlah produk yang dihasilkan, maka harga yang ditetapkan itu akan semakin rendah. Ya, karena tadi itu juga kaitannya dengan kurva permintaannya tadi yang berbentuk downward sloping ya, slope-nya negatif. Jadi ada hubungan yang terbalik antara kuantiti dan harga. Semakin tinggi kuantiti ataupun jumlah produk yang dihasilkan, harga yang ditetapkan itu semakin rendah. Lalu kemudian kita bisa mencari nilai total revenue dari perkalian antara jumlah produk dikalikan dengan harga, sehingga dapat diperoleh nilai 20, 27 dari perkalian antara 3 kali 9 ya, dan seterusnya.
Lalu kemudian kita juga dapat mencari nilai AR, yaitu pembagian dari total revenue dibagi dengan Q, ya. Di sini total revenue sama dengan 20 pada saat tingkat output 2. Jadi kita akan memperoleh nilai average revenue sebesar 10, ya, 20 dibagi 2. Lalu kemudian pada TR 27 dengan Q 3 unit, maka average revenue-nya adalah 9 dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat bahwasannya pada pasar monopoli itu P sama dengan AR. Kita lihat di sini ya nilainya ya. Nilai P itu sama dengan nilai AR. Ya, di sini 9, di sini juga 9. Di sini 9, 8 juga 8 ya. Nah, lalu kemudian kita lihat di MR. MR itu dari delta TR total revenue dibagi dengan delta Q, ya. Yang berarti pengurangan dari TR ini ya pada saat Q3 dikurangi TR pada saat Q2. 27 dikurangi 20 dibagi dengan delta Q. 3 dikurang 2. Di sini dapat nilai 7 ya. Lalu kemudian di sini saat Q sama dengan 4, TR-nya itu 32 dikurangi TR saat Q sama dengan 3. Itu 27. Jadi 32 dikurangin 27 dibagi dengan 4 dikurangin 3 ya. Sehingga diperoleh 5. Begitu juga pada ini ya. Nah, di sini kita lihat ya bahwasannya nilai MR ini tidak sama dengan nilai P ya. MR itu nilainya lebih kecil dari nilai P ataupun dari harga. MR kurang dari harga. Ya, sini dilihat ya nilainya beda ya. Nah, kondisi ini itu berbeda dengan kondisi di pasar persaingan sempurna kemarin ya. Karena ke dalam pasar persaingan sempurna kemarin itu MR sama dengan P, sedangkan dalam pasar monopoli ini MR kurang dari P. Kurva permintaan dan marginal revenue. Ya, jika kita gambarkan secara grafik itu dapat dilihat bahwasannya kurva MR ini berada di bawah kurva permintaan. Kurva permintaan, ini kurva MR. Lihat bahwasanya kurva MR itu berada di bawah kurva permintaan. Di mana kurva marginal revenue ini, kurva MR itu memiliki intercept yang sama dengan kurva permintaan. Akan tetapi kemiringannya atau slope-nya itu 2 kali lebih besar ya. Pembuktiannya dapat kita lihat di sini ya. Bahwasanya P itu merupakan fungsi dari Q. Jadi misalkan kita tulis bahwasanya fungsi P itu sama dengan ini ya. M Q ditambah dengan B, di mana M itu menunjukkan slope, kemiringan ya. Diperoleh dari ini ya, kemiringan. Dan B itu menunjukkan interceptnya. Nah, kita ketahui bahwasanya nilai total revenue itu perkalian antara P dan Q. Ya. Kita kalikan P dikali Q, P-nya kita ubah dengan fungsi ini tadi. Jadi dikali ini MQ ditambah B dikali dengan Q, sehingga kita akan memperoleh TR sama dengan MQ kuadrat plus BQ. Lalu kita akan cari nilai MR-nya, yang berarti turunan pertama dari fungsi TR. Berarti turunan pertama dari ini itu adalah 2MQ ditambah B. Nah, kemudian kita lihat nih, kita bisa bandingkan antara P ini dan ini, nilai MR, fungsi MR. Kita lihat di sini bahwasanya dia mempunyai intercept yang sama ya. B ini kan intercept sama. Tapi dia di sini 2MQ, sedangkan pada harga itu MQ. Ya, berarti pada MR itu mempunyai slope 2 kali lebih besar daripada kurva permintaan, pada slope kurva permintaan. Penerimaan marginal, TR, dan elastisitas permintaan ataupun ED ya. Jadi dalam teori permintaan diketahui bahwasannya saat nilai elastisitas permintaan itu lebih dari 1, berarti permintaannya elastis, di mana perubahan pada harga itu akan menyebabkan perubahan pada jumlah yang diminta dengan proporsi yang lebih besar. Maka pada elastisitas permintaan lebih besar daripada 1, maka penurunan harga itu akan menyebabkan peningkatan pada hasil penjualan ataupun pada penerimaan. Sedangkan
Jika nilai elastisitas permintaan kurang dari 1, yang berarti inelastis ya ataupun tidak elastis, maka penurunan pada harga akan menyebabkan hasil penjualan atau penerimaannya itu menurun. Sedangkan jika kita perhatikan ya pada kurva di atas dan kurva di bawah ini ya, maka pada kurva yang di atas, pada kurva ini, saat harga per unit itu mengalami penurunan, kita lihat di sini ya, saat harga mengalami penurunan di mana elastisitas demand-nya itu lebih besar daripada 1, di sini ya, harga mengalami penurunan. Saat elastisitas permintaannya itu lebih besar dari 1, maka total revenue itu akan mengalami peningkatan. Kita lihat di bawah ya, ini kurva total revenue-nya. Dia akan mengalami peningkatan ya. Saat elastisitas permintaan lebih besar daripada 1, saat harga per unitnya turun, maka total revenue-nya mengalami peningkatan ya dari titik 0 sampai ke titik maksimumnya di titik A ini. Nah, saat elastisitas permintaan sama dengan 1, nilai TR total revenue itu tetap ya pada titik ini. Ya, ini dapat kita lihat. Dan pada elastisitas permintaan kurang dari 1, di sini kita lihat penurunan pada harga itu akan menyebabkan penurunan pada total revenue. Ya. Di sini kita dapat lihat hubungannya. Kemudian hubungan antara marginal revenue dan elastisitas permintaan. Ini bisa dilihat di slide. Ini ditunjukkan secara matematis. Diketahui bahwasannya nilai MR itu diperoleh dari do TR dibagi dengan do Q, ya. Dimana TR itu sendiri merupakan perkalian antara harga dan produknya. Ya, di sini TR diganti dengan P dikalikan dengan Q. Nah, kemudian kita turunkan diperoleh ini ya. Di sini doki per doki itu sama dengan 1 ya, berarti sehingga dapat diperoleh MR sama dengan P ditambah Q dikalikan DP per doki. Nah, kemudian jika kita kalikan dengan 1, dalam hal ini 1 itu saya ubah dengan P per P ya. Kalau P dibagi dengan P itu hasilnya akan dapat nilai 1 ya. Jadi jika kita kalikan dengan P per P ya, maka kita akan dapat bentuk seperti ini ya. P plus Q dikalikan do P per do Q, kita kalikan semuanya dengan P per P. Maka ini ya, dikali P per P ditambah Q, do P per do Q dikalikan dengan P per P. Nah, kemudian ini jika kita ubah bentuknya ya, ini do Q per do Q itu kan 1. P per P ini sama dengan 1 ya. Jadi hasilnya tetap aja sama dengan P ya. Kita sederhanakan, maka kita akan peroleh P ditambah, ini kan ditambah ya. Ini kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Ya, karena ini bisa nanti kita cari nilai elastisitas permintaannya. Kita ubah bentuknya menjadi seperti ini ya. P ditambah P dikalikan Q per P dikali do P per do Q. Nah, kita tahu bahwasannya rumus dari elastisitas permintaan itu sendiri adalah do Q per do P dikalikan dengan P per Q. Ya, jadi ini sama saja dengan 1 per elastisitas permintaan. Sehingga diketahui bahwasanya nilai marginal revenue itu sama dengan P ditambah P ini tadi dikali ini diganti dengan 1 per ED, elastisitas permintaan. Sehingga MR sama dengan P dikalikan dengan 1 plus 1 per ED. Dia. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana perusahaan monopoli itu menentukan harga dan output yang diproduksi untuk dapat memperoleh keuntungan yang maksimum. Jadi keuntungan ditentukan oleh jumlah produksi yang dihasilkan, harga produk yang bersangkutan, dan biaya produksi tentu ya. Karena keuntungan itu sama dengan total revenue dikurangi dengan total biaya, di mana total revenue itu sendiri merupakan perkalian antara P dan Q ya. Keuntungan maksimum itu akan tercapai saat turunan pertama dari keuntungan itu sama dengan 0.
atau do pi per do ki itu sama dengan 0. Ini ya. Jadi turunannya itu sama saja dengan pi itu sendiri dari TR min TC. Jadi kita ubah pi-nya dengan TR min TC. Jadi sama dengan do TR min TC dibagi do ki ya. Kita ubah bentuknya, kita keluarkan sehingga nanti itu sama aja do TR per do ki dikurangin do TC per do ki itu sama dengan 0. Di mana do TR per do ki itu adalah MR dan do TC per do ki itu adalah marginal cost ya. Sehingga nanti kita akan memperoleh kondisi ya keuntungan maksimum itu tercapai saat MR min MC sama dengan 0 atau marginal revenue itu sama dengan marginal cost ya. Kondisi untung dan rugi di pasar monopoli, dimana seperti yang kita tahu bahwasannya untung itu akan terjadi jika harga output itu lebih besar dari average cost ya. Terus jika P itu sama dengan AC, maka perusahaan dalam keadaan impas ya. Sedangkan jika P kurang dari AC berarti perusahaan dalam keadaan rugi. Nah, jika kita lihat di sini pada saat tingkat harga sebesar P, maka di sini monopolis akan mengalami kondisi untung ya. Adapun untung yang diperoleh oleh monopolis itu sebesar daerah segi 4 ini ya, P, C, BA ini. Nah, sedangkan jika monopolis menetapkan harga pada tingkat P sebesar ini dengan struktur biayanya seperti ini, maka diketahui perusahaan berada dalam keadaan rugi ya, karena P itu lebih kecil dari AC. Berapa besar kerugian yang ditanggung oleh si monopolis itu adalah sebesar daerah segi 4 ini. Nah, ini kita berbicara diskriminasi harga dalam monopoli. Nah, jadi monopoli dapat menerapkan harga yang berbeda atau yang sering disebut dengan diskriminasi harga, ya. Price discrimination policy. Tujuannya untuk apa? Tentunya adalah untuk memperbesar laba yang diperoleh ya. Jadi contohnya adalah misal pemberlakuan tarif malam dan tarif siang pada Telkom ataupun di PLN misal dengan membedakan antara harga listrik di rumah tangga dan pada bisnis ya. Nah, jadi dalam hal ini misalnya monopolis membedakan pasarnya menjadi pasar A dan pasar B ya. Maka nanti akan ada QA yaitu jumlah produk yang dijual di pasar A dan ada QB yang menunjukkan jumlah barang yang dijual di pasar B, di mana jumlah barang yang dijual di dua pasar ataupun total produknya itu sama dengan jumlah barang di pasar A ditambah dengan jumlah barang yang dijual di pasar B. Jadi Q itu sama dengan totalnya QA ditambah dengan QB dengan total biayanya itu total biaya untuk menghasilkan barang Q tersebut. Jadi akan ada juga harga di pasar A atau PA dan juga harga barang di pasar B ataupun PB, di mana P itu merupakan fungsi dari Q ya. Jadi PA ataupun harga barang di pasar A itu sama dengan fungsi dari QA ya, produk A. Dan PB ataupun harga barang di pasar B itu merupakan fungsi dari QB. Itu menunjukkan kurva permintaan di pasar B. Jadi keuntungan yang akan diperoleh itu adalah penjumlahan dari total revenue di pasar A ditambah dengan total revenue ataupun total penerimaan di pasar B dikurangi dengan total biaya. Itu keuntungan yang akan diperoleh oleh monopolis. Sedangkan keuntungan maksimumnya itu diperoleh dari turunan pertamanya sama dengan 0. Turunan pertama keuntungan sama dengan 0. Jadi kita akan cari turunan pertama
keuntungan di pasar A, turunan pertama keuntungan barang di pasar B, sehingga nanti akan dapat kondisi MRA itu sama dengan marginal cost dan MRB itu sama dengan marginal cost, sehingga akan kita ketahui bahwasannya keuntungan maksimum tercapai saat marginal revenue di pasar A itu sama dengan marginal revenue di pasar B sama dengan marginal cost-nya, ya. Dimana jika nilai elastisitas permintaan di pasar A itu lebih besar daripada elastisitas permintaan di pasar B, maka harga di pasar A itu kurang dari harga yang ditetapkan di pasar B. Jadi harga yang ditetapkan di pasar A akan lebih kecil dibandingkan dengan harga yang ditetapkan di pasar B. Yang kedua, sistem persen keuntungan. Jadi pemerintah menetapkan pajak sebesar berapa persen dari keuntungan. Jadi pajak itu akan dikenakan pada keuntungannya. Jadi sehingga dengan kebijakan ini akan berpengaruh pada keuntungan pengusaha yang akan berkurang karena keuntungan ini tadi TR min TC, ya, keuntungan itu kan sama dengan TR min TC, lalu kemudian ini harus dikurangi lagi dengan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi ini tidak akan berpengaruh terhadap tingkat output produksinya, ya. Ini monopoli dengan dua pabrik. Jadi misalnya dalam melakukan produksi itu monopolis menggunakan dua pabrik, yaitu pabrik A dan pabrik B. Maka nanti akan ada total biaya di pabrik A dan total biaya di pabrik B. Dan kemudian ada Ki A itu menunjukkan jumlah barang yang dihasilkan di pabrik A dan Ki B itu menunjukkan jumlah barang yang dihasilkan di pabrik B. Kurva permintaan pasarnya, ya. Maka kurva permintaan pasarnya itu di mana P itu merupakan fungsi dari Q, ya. Q-nya itu merupakan penjumlahan dari Ki A dan Ki B. Lalu kemudian untuk keuntungan itu merupakan pengurangan antara TR dikurangi dengan total biaya di pabrik A dikurangi dengan total biaya di pabrik B. Di mana nanti keuntungan maksimumnya akan diperoleh keadaan seperti ini, sehingga akan diperoleh keuntungan maksimumnya tercapai saat marginal revenue itu sama dengan marginal cost di pabrik A sama dengan marginal cost di pabrik B. Jadi ini eksploitasi monopolistik. Jadi kita bisa melihat bahwasanya ada perbedaan pada harga yang ditetapkan di pasar persaingan sempurna dan di pasar monopoli. Nah, eksploitasi monopolistik ini menunjukkan kelebihan harga penjualan pada pasar monopoli jika dibandingkan dengan harga pada pasar persaingan sempurna atau PPS. Jadi rumusnya bisa dilihat di sini, eksploitasi monopolistik itu sama dengan PM harga pada pasar monopoli dikurangi dengan harga di PPS, ya, dikalikan dengan Q, jumlah outputnya. Sehingga nanti ini bisa dibuat bentuk seperti ini. Eksploitasi monopolistik itu sama dengan keuntungan di pasar monopoli dikurangi dengan keuntungan di pasar persaingan sempurna. Nah, jadi monopoli itu pada dasarnya dianggap sebagai bentuk pasar yang kurang baik, ya. Karena monopoli itu hanya terdapat satu penjual dan ia bisa bebas dalam menentukan harganya. Dia sebagai price setter tadi sudah disebutkan. Jadi perlu adanya pengendalian dari pemerintah. Nah, adapun pengendalian monopoli dari pemerintah itu dapat dilakukan dengan yang pertama, yaitu pengendalian harga pasar. Jadi pemerintah bisa menetapkan harga maksimum dari produk yang dijual oleh monopolis. Tentunya ini dilakukan untuk melindungi konsumen, ya. Lalu kemudian yang kedua, pengendalian dengan sistem pajak. Ini bisa sistem pajak tetap, sistem persen keuntungan, ataupun sistem pajak persen dari jumlah produk. Ya, kita akan jelaskan satu-satu, yaitu yang pertama, sistem pajak tetap. Jadi pemerintah menetapkan pajak dengan besaran tertentu kepada si monopolis. Jadi dengan sistem pajak tetap ini akan mempengaruhi harga, tetapi tidak akan mempengaruhi tingkat keuntungan pengusaha, ya. Jadi misalnya pajak sebelum adanya pajak, ya, keuntungan maksimumnya itu TR min TC, keuntungannya diperoleh dari TR min TC.
Setelah pajak, keuntungannya itu adalah TR dikurangi dengan total biayanya, lalu kemudian dikurangi dengan pajak itu tadi. Kemudian kita lihat saat Pi maksimum, keuntungan maksimum ya, diperoleh turunannya seperti ini, maka akan diperoleh Pi maksimum itu terjadi saat marginal revenue itu sama dengan marginal cost ya. Jadi sehingga nanti ini tentunya tidak akan mempengaruhi harga karena sama saja seperti tadi, tidak adanya tax, tidak adanya pajak, kondisi keuntungan maksimum itu sama ya saat marginal revenue sama dengan marginal cost. Yang berarti dengan sistem pajak tetap ini tidak mempengaruhi harga, tetapi dia akan mempengaruhi tingkat keuntungan pengusaha karena tingkat keuntungannya ini tadi ya. Ada pengurangan lagi sebesar pajak yang ditetapkan. Kemudian sistem persen jumlah produk. Jadi pemerintah menetapkan sebesar persentase tertentu dari jumlah produk yang dihasilkan. Jadi semakin besar produksi yang dihasilkan, semakin besar total pajak yang dikeluarkan. Nah, hal ini akan tentu berpengaruh terhadap biaya ya, karena akan ada tambahan biaya per unit output yang dihasilkan. Jadi dalam hal ini yang akan dirugikan itu adalah konsumen. Dalam artian harga yang akan ditetapkan atau dibebankan kepada konsumen itu akan semakin besar. Ada peningkatan ya, ada kenaikan pada harga. Di mana keuntungan maksimum itu ditentukan saat marginal revenue sama dengan marginal cost ditambah dengan persentase ataupun pajak yang ini tadi. Itu saja yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.